Pada yang minta roti, cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kami bersyukur. Engkau Kau tunjukkan kasih setiamu. Kami percaya pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Pencobaan-pencobaan yang tidak melampaui kekuatan kami. Sebab ketika kami diizinkan Tuhan mengalami cobaan-cobaan, Engkau akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, buat pagi hari ini kami bersyukur masih ada orang-orang yang setia menanti-nantikan Engkau Tuhan. Orang yang setia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Orang yang setia akan mendapatkan jalan yang keluar untuk dapat menanggungnya. Bapa di surga, kami tidak katakan bahwa segala sesuatu baik-baik saja, tetapi segala sesuatu akan menjadi baik-baik saja sebab damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu yang memelihara kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini aku berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan beban berat. Jika mereka datang kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan kelegaan, mereka akan mendapatkan kekuatan. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur setiap pagi ketika kami datang, kami beroleh Tuhan. Sungguh hadirat Tuhan memulihkan. Sungguh hadirat Tuhan memulihkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu pagi hari ini. Kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami sambut berkat-Mu dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi.
Apa kabar hari ini, saudara? Percayalah Tuhan itu baik, amin. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Karena Tuhan tahu apa yang kita gumulkan, saudara. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, orang-orang yang patah semangat. Kenapa Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati dan patah semangat? Sebab Dia selalu menyediakan bahunya untuk kita sandarkan kepala kita dan menaruh harapan hanya kepada Dia. Waktu Yesus melayani 3,5 tahun, Dia menyembuhkan orang yang buta. Dia berbelas kasihan kepada Maria. Dia membangkitkan Lazarus. Dia dekati mertua dari Petrus yang sedang demam. Dia sembuhkan perempuan yang 12 tahun pendarahan. Itu bisa sembuh. Karena apa? Belas kasihan Tuhan adalah kekuatan untuk mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Jadi saudara menangis di kaki Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh punya masalah dan berbeban berat, Yesus adalah jawaban dalam kehidupan kita. Amin. Saat ini aku tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang sedang sementara sakit jantung, kolesterol, sedang berbeban berat. Penghiburan daripada Tuhan turun di dalam kehidupanmu. Mungkin saat ini engkau ada orang tuamu yang sedang dirawat di rumah sakit dan sudah tidak punya pengharapan lagi, tapi saya mau katakan Yesus adalah jalan keluar. Doakan keluargamu, doakan orang tuamu yang sedang sakit, dan percayalah kesembuhan menjadi bagian Dia. Saat ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus, saudara. Ada 5 masalah utama yang dihadapi oleh jemaat yang ada di sana, yaitu yang pertama perpecahan, masalah seks bebas, kejatuhan karena penyembahan berhala, masalah makan minum yang kemudian menjadi penghakiman, dan juga pertemuan-pertemuan jemaat yang tidak tertib, dan juga mereka mempermasalahkan masalah kebangkitan. Itu yang sudah kita bahas sedikit kemarin. Dan saudara, oleh karena 5 persoalan besar ini, maka jemaat di Korintus disurati oleh Paulus untuk membangkitkan iman mereka. Dan saudara yang diberkati, persoalan makan minum itu merembet sampai kepada perselisihan-perselisihan yang tajam. Perselisihan yang tajam itu membuat mereka mencari pengadilan kepada orang-orang dunia. Dan firman Tuhan katakan, mengapa kamu mencari pengadilan-pengadilan dunia, padahal engkau adalah orang-orang yang akan menghakimi para malaikat. Ketika Paulus menasihati mereka, Paulus mengingatkan statusmu sebagai anak Tuhan itu tinggi derajatnya dan punya destiny yang luar biasa. Kita akan memerintah para malaikat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar bahwa pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Yang tidak melampaui kekuatan kita, kita harus dapat menanggungnya karena Tuhan pasti selalu menyediakan jalan keluar. Ketika terjadi perpecahan, carilah Tuhan. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Ayat yang favorit di 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Pagi hari ini dalam 1 Korintus 6 hingga 1 Korintus 10, firman Tuhan yang saya angkat berjudul pencobaan tidak akan melebihi kekuatanmu. Katakan amin. Sekali lagi, pencobaan tidak akan melebihi kekuatanmu. Ganti katamu dengan kataku. Pencobaan yang kamu alami pencobaan yang aku alami tidak akan melebihi kekuatanku. Pencobaan yang aku alami tidak akan melebihi kekuatanku. Karena Dia setia. Amen. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Bapak Ibu sahabat beasiswa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita mencari pengadilan-pengadilan dunia. Sebab kita memiliki hikmat dari Roh Kudus. Ketika kita dicobai, Yesus adalah setia. Dia akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Saudara, jangan suka bersungut, jangan suka bertentangan satu dengan yang lain, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Tidakkah kamu lebih suka dirugikan? Saudara, amin. Orang percaya harus menjadi orang-orang yang kuat. Mungkin kamu di tengah-tengah keluargamu, kau adalah orang yang sudah bertobat.
Jangan samakan dengan orang yang sudah bertobat dengan orang yang belum bertobat. Lalu engkau mulai ikuti kelakuan mereka yang belum bertobat. Tapi justru kamu yang sudah bertobat, yang sudah lahir baru, yang sudah dipanggil keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib, teruslah menjadi berkat bagi keluargamu. Maka satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Seorang perwira yang bernama Cornelius, saudara, karena dia takut akan Tuhan, dia mencari Tuhan, dia mempersembahkan persembahan dengan sungguh-sungguh, saudara. Kemudian Tuhan melawat kehidupannya. Satu orang keluarga diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Seseorang yang takut akan Tuhan, ketika dia hidup sungguh-sungguh, dia akan menjadi berkat bagi keluarganya. Jadi saudara, kalau engkau merasa engkau satu-satunya orang yang sudah mengenal Tuhan, keluargamu belum kenal Tuhan, ketika mereka bersifat seperti orang-orang dunia, kamu juga ikut-ikutan bersifat seperti orang dunia. Akhirnya apa? Tidak menjadi terang, tidak menjadi berkat. Dan keluarga pun jadi tidak percaya dengan Yesus. Mari saudara, ketika kita sungguh-sungguh sudah dipanggil keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib, jadilah terang, jadilah berkat, sehingga satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Demikian juga ketika engkau di lingkungan pekerjaanmu, teruslah berjuang supaya menjadi berkat. Amin. 1 Korintus 6, firman Tuhan berkata seperti ini. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu seorang yang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita berselisih, jangan kita mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak benar. Firman Tuhan menghimbau, mari kita mencari keadilan kepada orang-orang yang kudus, orang-orang yang taat firman, orang-orang yang belajar firman. Dan kita mencari orang-orang yang tidak adil, terus mereka ketika engkau berselisih paham dengan suamimu, kemudian mereka memberikan nasihat seperti ini. Ya kalau suamimu seperti itu, kamu harus buat yang lebih besar lagi. Kamu tinggalin dia. Kalau suamimu selingkuh, kamu tinggalin dia, kamu juga ikutin selingkuh. Kemudian kamu minta cerai sama dia. Orang dunia ketika kita meminta nasihat kepada mereka akan memberikan jalan keluar seperti pola pikir dunia. Yang jahat balas dengan jahat. Tampar pipi kiri, ya kamu balas tampar dengan kekuatan yang lebih besar. Saudara, ketika kita mencari nasihat kepada orang-orang dunia, nasihat yang kita akan dapatkan adalah nasihat yang justru kadangkala tidak sesuai dengan firman. Dan akhirnya nasihat itu akan menjerat kita sendiri. Ketika kita berselisih paham dengan suami kita, nasihat yang diberikan, ceraikan aja suamimu, tinggalkan aja dia, kamu cari laki-laki lain yang lebih baik dari kamu. Saudara, itu bukan jalan keluar seperti yang Tuhan mau. Ketika kita salah berespon dan kemudian kita mencari nasihat-nasihat yang tidak benar, saudara, kita justru akan masuk ke dalam lembah yang lebih dalam kekelaman, saudara.
Destiny kita harus tahu. Destiny kita bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Bukan berarti Tuhan menggampangkan perkara-perkara yang kita sedang hadapi. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang sudah pernah Yesus lakukan. Perkara-perkara yang besar itu adalah destiny anak-anak Tuhan. Destiny anak-anak Tuhan itu adalah menjadi orang-orang yang dimuliakan dalam pekerjaannya. Destiny anak-anak Tuhan adalah orang yang akan dimuliakan dalam rumah tangganya. Orang yang akan dimuliakan di dalam pelayanannya. Saudara, jikalau engkau tahu kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupanmu, bahwa hidup kita dunia ini adalah pelatihan untuk menjadi orang-orang yang setia. Ingat kisah Yusuf, saudara. Dia dibuang ke sumur oleh keluarganya. Dia dijual menjadi budak. Dia kemudian di rumah Potifar difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Dan dia di penjara, dia dilupakan. Ketika dia dilupakan, Tuhan justru mengingat dia dan mengangkat Yusuf tepat pada waktunya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau sedang mengalami tekanan dan pencobaan, mungkin itu belum berakhir. Dari satu step kepada step yang lain, saudara, engkau melihat bahwa tekanan itu semakin besar, tekanan itu semakin banyak, bukan makin berkurang tetapi makin banyak. Mungkin Tuhan sedang membuat engkau naik dalam satu level yang lebih lagi. Jangan buru-buru keluar. Kalau Yusuf tidak tahan dan dia mulai menyalahkan Tuhan. Ketika dia dijual sebagai budak, dia akan sayang diri, kemudian menyalahkan keadaan. Tapi dia tidak sayang diri, dia tetap terus beriman, tetap terus percaya. Pencobaan ini adalah pencobaan biasa. Karena orang-orang hebat, dia tidak sekedar akan mengalami pencobaan yang sederhana. Dia akan naik kepada level yang lebih lagi. Orang yang naik level kepada level lebih lagi, kalau saudara main game, anak-anak saudara suka main game kan. Level 1 tantangannya sederhana. Level 2 tantangannya lebih luar biasa. Level 3 tantangannya lebih dahsyat. Level yang sebelum ketemu dengan raja, musuh, dia akan memasuki level yang lebih berat. Dan level yang lebih berat itu akan menghasilkan kemuliaan yang lebih besar. Seperti itu, saudara. Jangan kamu kehilangan semangat. Jangan kamu patah semangat. Ketika engkau masuk di dalam level pencobaan yang lebih berat lagi, percayalah di balik semua perjalananmu ada jalan keluar. Allah setia. Dan ketika engkau dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Itu sebabnya mari kita bermegah dengan penderitaan yang kita alami supaya kita belajar untuk bertekun. Ayat yang ketiga, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Jadi saudaraku yang diberkati, bahkan kita akan menghakimi para malaikat. Begitu besar destiny yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya latih dirimu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sederhana dalam hidup. Latih dirimu untuk menerima segala perkara. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Kristus Yesus. Saudara, ada satu prinsip yang saya rindu untuk bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan membiasakan diri lari dari tanggung jawab. Jangan membiasakan diri lari dari masalah. Jangan membiasakan diri mengabaikan masalah. Tapi saudara, latih dirimu, selesaikan setiap persoalan satu demi satu. Ada orang-orang yang tidak tahan dengan masalah lari. Pola kita, mental kita akan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Pola kita, mental kita akan menjadi orang yang suka lari dari kenyataan. Dari satu gereja pindah kepada gereja yang lain. Dan ketika engkau menemukan masalah di satu gereja, engkau keluar kepada gereja yang lain, mungkin engkau akan diperhadapkan dengan masalah yang lebih besar. Jangan tinggalkan anakmu hanya karena engkau tidak mampu bertanggung jawab dengan dia. Jangan tinggalkan suamimu, istrimu hanya karena engkau tidak mampu menafkahi dia. Segala sesuatu yang kita tinggalkan karena kita tidak mau bertanggung jawab, kita tidak berani menghadapi kenyataan. Di tempat yang baru kita akan menghadapinya lagi. Karena Tuhan tahu ini harus diproses terus sampai kamu berkemenangan. Yusuf diproses terus sampai dia menghadapi kemenangan. Ketika dia dibawa dari satu pencobaan kepada pencobaan yang lain, sesungguhnya dia sedang naik level. Level up, upgrade your spirit. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-7,
adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Saudaraku yang diberkati, jangan takut dirugikan. Jangan takut mengalami kekalahan. Sebab kekalahan yang kamu alami adalah kemenangan di hadapan Tuhan. Saya pernah dirugikan sampai ratusan juta, saudara. Dan suami saya mengajarkan saya untuk melepaskan pengampunan dan tidak menjudge orang itu. Dan dia melepaskan karena orang itu adalah janda, dia punya anak perempuan, dan ketika dia melakukan kejahatan itu kami tidak melaporkan kepada polisi. Saya tidak katakan bahwa semua kejahatan itu jangan dilaporkan kepada polisi, no saudara. Karena pemerintah dipercayakan Tuhan di dalam Roma 13 untuk menjadi hakim supaya kita tidak melakukan kejahatan. Yang saya mau katakan bahwa ketika kami mampu melepaskan pengampunan, maka kami beroleh kelegaan. Dan kami katakan pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Bagi kami, apa yang dia lakukan kami mengampuni. Tapi saya tidak katakan kalau kamu berhutang ya nggak usah kamu bayar, kalau kamu memakai uang orang kamu nggak usah bayar, toh nanti akan diampuni. Nggak seperti itu saudara. Setiap orang itu harus bertanggung jawab untuk mengerjakan kekudusan di hadapan semua orang. Saudara kalau berhutang harus bayar. Saudara kalau pinjam uang harus bayar. Kalau saudara menipu orang, pakai uang orang, saudara harus bertanggung jawab. Dan saya mau katakan, kalau kita memiliki jiwa yang besar dalam menghadapi masalah, maka level kita akan upgrade, akan naik. Mengapakah kamu tidak lebih suka menderita kekalahan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Saudara, kalau kita belajar untuk menerima kerugian, kekalahan dengan lapang dada, kita akan mengalami upgrade dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan mengirimkan berkat yang lain di dalam kehidupan kita. Aset-aset mungkin kita bertambah, kerohanian kita mungkin Tuhan buat kita menjadi orang yang legowo, orang yang wise, orang yang bijak. Ketemu dengan orang yang lain kita udah tahu, kita sudah tahu bagaimana menghadapi hal itu. Dan kita deal dengan ourselves ya. Kita deal dengan ourselves bukan menjadi orang yang pahit. Tetapi orang yang bersyukur, orang yang percaya masa depan sungguh ada. Orang yang merasa saya merasa dicintai kok. Saya merasa berharga di mata Tuhan. Apapun yang orang perbuat tidak akan membuat saya sayang diri. Amin. Saudara harus mengalami level up. Jangan menjadi pribadi yang mengkerdilkan imanmu. Tuhan sudah memberikan engkau hal yang besar, hal-hal yang luar biasa untuk engkau dapat menghakimi para malaikat. Jangan engkau memperkecil destiny yang Tuhan berikan yang dalam kehidupanmu. Amin. Sebab bagi orang yang jahat, padanya akan dikenakan hukuman bagi dirinya sendiri. Yang penting bagi kita, jangan punya inisiatif untuk berbuat jahat. Jangan punya inisiatif untuk menipu. Ayat 9, tidak tahukah kamu? Orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat orang cabul, penyembah berhala, pezina, banci, orang pemburit, saudara, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tapi kita jangan seperti itu. Kita telah memberi diri disucikan, kita telah dikuduskan, kita telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi saudara, jangan menjadi orang-orang yang tidak adil. Ada orang-orang jahat, tapi kita jangan mengambil bagian di dalam kejahatan itu. Ada orang-orang yang tidak adil, ada orang-orang yang sesat, ada orang-orang yang tipu. Tapi kita jangan menjadi orang-orang yang seperti itu. Kalau mereka mau seperti itu, sudah ada bagian mereka, yaitu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Coba saudara baca sekali lagi. Orang yang cabul, misalnya pasangan kita, berzina, ya dia berbuat cabul, dia berbuat zina, yaitu akan menjadi urusannya sendiri. Tetapi kamu, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Ada orang yang mencuri uangmu. Ada orang yang kau percayakan uang ratusan juta, dia pakai, dia gelapkan. Ya dialah pencuri. Tapi kita jangan menjadi orang yang menghakimi. Kalau engkau mau menyerahkan dalam proses hukum, serahkan. Biar hukum yang bertindak. Tapi hatimu jangan membenci. Jangan tidak melepaskan pengampunan. Sebab kita memiliki level anak-anak Tuhan yang harus memiliki jiwa besar. Ada orang-orang yang kikir. Ketika engkau perlu, saudaramu sendiri mereka punya kelebihan. Engkau pinjam, engkau minta kepada dia, mereka tidak mau peduli. Ada orang yang kikir dan tidak mau berbagi pada saat engkau membutuhkan. Jangan menjudge dia. Mungkin dia merasa dia lebih perlu. Saudara, lepaskan pengampunan.
Orang kikir tidak akan masuk kerajaan Allah, saudara. Ada pemabuk, pemfitnah, penipu, ya, penyembah berhala, banci, orang pemburit. Saudara, lalu di tengah-tengah pertemananmu ada orang yang banci, pemburit, orang yang mau menyukai sesama jenis, ya kita nggak bisa menghakimi. Padahal kita berteman dengan mereka. Karena kita berteman dengan mereka, mungkin kita kompromi, tapi sampaikan kebenaran. Jangan izinkan mereka dalam pencobaan. Saya bekerja bersama dengan orang-orang yang juga ada yang seperti itu. Di dalam penyampaian kami, nasihat kami, sisipkan kamu harus sudah waktunya bertobat. Karena itu tidak dikehendaki oleh Allah. Dosa itu tidak akan ditanggungkan kepadamu kalau engkau menasihati mereka, menegur mereka. Jangan kompromi. Kadang itu merupakan satu penyimpangan. Tapi kita terus berdoa supaya mereka bisa dilepaskan dari hal-hal tersebut. Jangan menghakimi. Saudaraku, apakah ada seorang di antara kamu juga berselisih dengan orang lain, mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan kepada orang-orang kudus? Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Mungkin engkau punya masalah yang besar yang tidak dapat diselesaikan. Kau tidak mampu mengampuni orang yang menipu. Bisa mengatakan, saudara, kalau memang kamu harus berhadapan di pengadilan, perhadapkan. Tapi engkau ampuni dia sesuai dengan kapasitas hati yang Tuhan kerjakan belas kasihan di dalam hidupmu. Amin. Dalam hal ini kita belajar, ada banyak pencobaan. Tapi apapun pencobaan yang kita alami, mari hadapi dan jangan berbuat jahat. Pencobaan apakah itu datang dari Tuhan? Ujian datang daripada Tuhan. Tetapi kalau pencobaan, kadangkala kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Testing, ya, pengujian, testing. Kalau pencobaan itu berbicara tentang bagaimana kita dicobai dari hati kita sendiri. Bangsa Israel ketika mereka mau menuju tanah perjanjian, menuju ke tanah Kanaan, mereka melewati padang gurun. Betul, padang gurun adalah ujian. Tetapi ketika padang gurun adalah ujian yang diizinkan Tuhan, mereka mencobai diri mereka sendiri dengan keinginan-keinginan yang ada di dalam diri mereka. Ada 5 dosa dari bangsa Israel yang mereka jatuh di dalamnya. Dan Tuhan mau kita belajar dari 5 dosa tersebut. Jangan engkau jatuh dalam dosa yang ada di sana. Betul, ada ujian dari padang gurun menuju tanah Kanaan. Tetapi manusia yang sedang menghadapi ujian mencobai dirinya sendiri dengan apa yang dia hadapi, keinginan-keinginan daging yang dihadapi. Bangsa Israel ketika ada di padang gurun, mereka dicobai dengan kerakusan mereka. Mereka dicobai dengan rasa tidak tahan untuk berbuat cabul. Mereka dicobai dengan keinginan-keinginan untuk berbuat jahat. Korah, Datan, dan Abiram, mereka memberontak kepada Musa. Miriam dan Harun memberontak kepada Musa. Dan hal-hal jahat yang lainnya. Saudara, 5 dosa Israel yang perlu menjadi warning bagi kita, jangan kita lakukan. Dalam 1 Korintus 10, dosa yang pertama. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Saudara, Israel adalah bangsa pilihan. Tetapi oleh karena mereka tegar tengkuk, Israel menjadi batu sandungan dan kemudian keselamatan juga tercurah bagi bangsa-bangsa lain. Jikalau Allah tidak menyayangkan bangsa Israel, Allah juga tidak akan menyayangkan kita. Sebab itu firman Tuhan katakan yang sudah kita belajar kemarin, saudara, perhatikan kekerasan dan kemurahan Tuhan. Jangan kita menjadi sombong, tapi kita harus belajar dari dosa-dosa dan kejahatan Israel. Yang pertama, contoh, jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Menginginkan hal-hal yang jahat. Contoh, ketika mereka ada di padang gurun, mereka menginginkan daging. Ya, saudara, mereka menginginkan untuk kembali ke Mesir. Bayangkan, saudara, perjuangan Musa dengan melakukan mujizat 10 bulan sudah dibawa ke padang gurun. Mereka sudah diselamatkan. Mereka melakukan hal-hal yang jahat, yaitu pengen kembali ke Mesir. Kami teringat dengan bawang prei. Setiap kali ada masalah selalu menyalahkan. Menginginkan hal-hal yang jahat. Mereka menginginkan untuk kembali ke daerah Mesir. Dan saudara, menginginkan hal-hal yang jahat, itu mereka menginginkan Musa juga, itu tidak menjadi pemimpin mereka. Menginginkan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, perhatikanlah keinginan. Ketika engkau sudah mengalami ujian di padang gurun, lalu ketika engkau sudah sangat marah dengan suamiku, suamiku sangat jahat. Dia tidak pernah menafkahi aku ingin dia mati. Ini keinginan-keinginan jahat, saudara.
Mungkin saudara tidak suka dengan pemimpin saudara. Lalu saudara mulai berdoa, Tuhan, saya ingin dia segera dipindahkan dari tempat kerja. Biar dia dimutasikan, dia turun jabatan. Saudara menginginkan hal-hal yang jahat bagi orang lain. Menginginkan orang-orang mengalami kecelakaan. Wah, saya tuh punya ibu mertua tuh cerewet banget. Mudah-mudahan dia waktu dia naik pesawat, dia tuh jatuh dari pesawat. Wah, saudara, menginginkan hal-hal yang jahat. Keinginan manusia itu adalah seperti doa yang kita naikkan, doa yang nggak benar, itu tidak akan dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikanlah bagaimana kita menginginkan segala sesuatu. Belajar dari bangsa Israel, jangan kita sembarangan dalam keinginan, menginginkan hal-hal yang jahat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati, supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Bayangkan saudara, Musa sedang naik ke Gunung Sinai, dia mendapatkan hukum-hukum Allah, dia mendapatkan 2 loh batu, dia bergaul intim dengan Tuhan sehingga wajahnya memancarkan kemuliaan. Di bawah sana, bangsa Israel, mereka tidak mau mendekati gunung itu, mereka tidak mau bangun hubungan dengan Yahweh. Mereka memanggil Harun. Di mana Musa? Kami sudah tidak lagi melihat dia. Bagaimana ini? Mari kita buat patung penyembahan berhala. Harun juga ikut-ikutan. Saudara, penyembahan berhala mereka mengumpulkan anting emas kalung sehingga menjadi satu lembu emas. Mereka memuja lembu itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa ada dosa penyembahan berhala? Karena mereka tidak ketemu dengan hamba Tuhan. Karena mereka tidak ketemu dengan suara Tuhan. Karena mereka sendiri tidak mau bergaul dengan Tuhan. Makanya diciptakanlah Tuhan-Tuhanan. Mereka menciptakan berhala yang menurut pikiran mereka. Saudara, ada banyak orang Kristen yang sesungguhnya lahir baru Kristen. Tetapi karena mereka tidak mau bergaul dengan Tuhan, mereka membuat Tuhan mereka sendiri. Mereka mengangkat hamba-hamba Tuhan yang berbicara seperti apa yang mereka mau. Mereka mengangkat hamba-hamba Tuhan. Kalau mereka berbicara, itu menyenangkan gendang telinga mereka. Itu penyembahan berhala, saudara. Ketika engkau menolak hamba-hamba Tuhan yang bersuara dengan tegas. Seorang raja yang bernama Ahab, dia nggak suka dengan nabi yang bernama Mika. Mika ini perkataannya keras. Makanya ketika Mika ini berkata-kata, dia nggak mau dengar. Saudara, itu penyembahan berhala. Kalau saudara memilih hamba-hamba Tuhan mana yang saudara mau dengar, yang lunak-lunak, yang lucu-lucu, ya saudara sudah membangun sebuah penyembahan berhala. Kenapa? Karena tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ingat firman Tuhan berkata, sebab pemberontakan sama seperti penyembahan berhala. Pemberontakan artinya kita pengen mengangkat satu figur yang kita mau dengar. Dan kita tidak mau mendengar figur dari Tuhan. Itu penyembahan berhala. Saudara lebih menginginkan suara dari manusia. Saudara lebih menginginkan suara dari berhala yang saudara ciptakan. Tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Jadi itu sama dengan penyembahan berhala. Dan Tuhan tidak menghendaki dosa Israel itu menjadi dosa kita juga. Amin. Yang ketiga, jangan kita melakukan percabulan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Ya, pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Percabulan di sini juga berbicara tentang perzinahan rohani. Berbicara perzinahan jasmani dan rohani. Orang-orang yang menyembah Allah yang lain. Itu percabulan, saudara, percabulan rohani. Saudara, Tuhan tidak menghendaki kita memilih Allah yang lain. Engkau percaya kepada Tuhan, tetapi diam-diam mencari orang-orang pintar, berdoa kepada mereka. Dari petunjuk-petunjuk dari mereka, ramalan-ramalan, zodiak-zodiak. Saudara, jangan melakukan percabulan rohani, jangan juga melakukan percabulan secara jasmani, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Yang keempat, janganlah kita mencobai Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Orang yang mencobai Tuhan, wah air ini air yang pahit. Masa Musa engkau tidak bisa memberikan air kepada kami? Saudara, beberapa orang mati di pagut ular karena mereka menginginkan hal-hal yang jahat dan mencobai Tuhan. Masa Tuhan tidak sanggup? Saudara, jangan meragukan kesanggupan Tuhan. Kalau engkau melihat bahwa Tuhan belum menolong engkau, mungkin engkau sedang ada di dalam satu lembah ujian. Dan kesanggupan Tuhan itu, wah dia pencipta kita, masa
dia tidak sanggup, saudara. Jangan mencobai Tuhan, jangan katakan, saya mau ikut Tuhan, yang penting Tuhan kabulkan dulu, saya mau beli mobil, saya mau beli rumah, saya mau dapat promosi dan lain sebagainya. Jangan, saudara, jangan mencobai Tuhan. Yang kelima, ini yang sangat penting. Waktu saya pertama kali lahir baru, nasihat firman Tuhan ini datang, jangan bersungut-sungut. Saya bingung, apa itu bersungut-sungut? Oh, ternyata orang yang bersungut-sungut itu selalu komplain, setiap waktu menyalahkan keadaan, setiap waktu negatif thinking, setiap waktu melihat hal-hal yang buruk, setiap waktu tidak bersyukur. Nah, saudara, bayangkan bagaimana mungkin Israel itu bersungut-sungut, padahal mereka sudah mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang dikagumi oleh bangsa-bangsa. Tidak ada bangsa yang dilepaskan dari penjajahan dengan melewati 10 tulah. Hanya bangsa Israel. Hanya bangsa Israel, saudara. 10 tulah yang menunjukkan mujizat dari Allah sang pembuat mujizat. Luar biasa. Air yang pahit menjadi manis. Burung puyuh didatangkan. Kemudian mereka bisa makan daging. Mana surgawi tiap hari turun, mana surgawi seperti ketumbar itu yang manisnya. Yang mereka di padang gurun terpelihara. Kaki mereka tidak sampai bengkak 40 tahun dengan kasut yang sama. Bayangkan sepatu jenis apa itu kulitnya, saudara ya. Tapi mereka setiap hari menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Orang yang bersungut tidak tahu mengucap syukur. Orang yang bersungut selalu pola pikirnya negatif. Orang yang bersungut, sekalipun mendapatkan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, dia nggak bisa lihat itu, saudara. Pernah saudara menemukan orang yang seperti itu? Dia punya rumah, dia anak tunggal satu-satunya, dia mendapatkan uang jajan yang banyak. Tapi yang dia lihat selalu kekurangan mama papanya, tidak pernah puas. Orang yang melatih dirinya bersungut, dia akan negatif terus. Ketika dia menikah nanti, dia akan selalu menyalahkan. Padahal pernikahannya mungkin pernikahan mewah, orang tuanya kedua-duanya kaya. Orang seperti ini tidak akan pernah puas. Orang seperti ini tidak akan mampu mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allahmu. Mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk mengucap syukur? Sebab kita manusia tidak tahu bersyukur. Kita hidup aja udah bersyukur, dikasih nafas aja cuma-cuma, dikasih casing tubuh ini dengan tubuh yang sehat kita nggak bersyukur, bahkan kita diberikan keselamatan kita nggak bersyukur. Saudara, apa sih tugas kita sebagai anak-anak kerajaan? Terima kasih aja udah cukup. Tuhan bilang begini, hey, karena matamu buta tidak bisa melihat kebaikan yang aku kerjakan di dalam hidupmu, makanya kamu selalu menyalahkan keadaan, sehingga berpikir bahwa doa-doamu selalu tidak dijawab oleh Tuhan. Saudara, kebanyakan orang yang tidak melihat jawaban doa karena gampang bersyukur. Kebanyakan orang yang tidak merasa disayangi karena gampang bersyukur. Saudara, kalau hidup ini kita ungkapkan syukur, saudara tulis semua apa yang kamu terima ini semua for free. Nafas aja, saudara. Saudara beli oksigen berapa? Setiap menit ucapan syukur. Jantung itu bisa berdegup dengan sehat. Berapa, saudara, biayanya? Wah, miliaran pun engkau nggak akan bisa bayar tentang kesehatan, bagaimana Tuhan tolong, Tuhan pelihara engkau. Apalagi kalau Tuhan luputkan. Kalau cuma soal uang, saudara, dan saudara belum mendapatkannya hari ini, itu cuma persoalan waktu. Tapi yang paling penting, yuk bersyukur. Amin. Bersyukur dalam segala hal. 5 dosa ini, yang pertama, jangan menginginkan hal yang jahat. Keinginan kita harus kita filter. Biarlah keinginan yang baik. Jangan menjadi penyembah berhala. Orang yang suka memberontak, orang yang tidak suka mendengar suara Tuhan, otomatis dia adalah penyembahan berhala karena dia membangun figur Allah yang dia mau dengar. Allah dengan huruf kecil tanda kutip. Jangan kita melakukan percabulan perjinahan rohani, apalagi percabulan dengan tubuh kita, sebab tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Janganlah kita mencobai Tuhan dengan keinginan-keinginan yang kita paksakan Tuhan mau jawab saat itu juga, dan kita kemudian merajuk kalau gak mendapat jawaban. Jangan mencobai Tuhan, dipagut ular nanti, saudara. Jangan bersungut, negative thinking, menyalahkan, tidak bersyukur. Jangan, saudara. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh, menjadi peringatan bagi kita yang hidup di waktu zaman akhir telah tiba. Mengapa ini ditulis sebagai contoh bagi kita yang hidup pada zaman sekarang? Karena zaman akhir pencobaan itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat. Zaman sudah semakin berubah, pencobaan sudah semakin besar.
Di gereja-gereja di Eropa, banyak gereja yang sudah kosong. Oleh karena apa? Akhir zaman. Semua akan dilindas oleh keadaan dunia di akhir zaman. Saudara harus pertahankan iman. Amin. Jangan bersungguh, jangan negatif. Semua ini akan menimpa kita. Sebab siapa yang menyangka ia teguh berdiri, hati-hati supaya jangan ia jatuh. Gelombang ujian, pencobaan ada di sekitar kita, jangan kita jatuh. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Allah setia. Karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada amin, saudara? Mari kita simpulkan hal-hal yang kita alami. Apapun pencobaan kita, ujian itu, pertama itu adalah hal yang biasa. Kedua, tidak melampaui kekuatan manusia. Tuhan mengukur kok, mana yang melampaui kekuatan manusia, mana yang enggak. Yang ketiga, kesetiaan Tuhan itu ada. Kesetiaan Tuhan itu tidak akan membiarkan kamu. Kesetiaan itu dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kekuatanmu semua segini, pencobaannya pasti cuma segini. Tuhan tahu mengukurnya, dia sangat tahu. Dan yang keempat, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Selalu ada jalan, selalu ada pertolongan. Sabar saja. Yang kelima, kamu pasti akan dapat menangnya. Berbekal petunjuk Tuhan, firman Tuhan yang seperti ini, kamu akan menjadi orang-orang yang kuat, kamu akan menjadi orang-orang yang berani, tahu mengucap syukur. Dan Tuhan sanggup, Yesus sanggup. Tuhan memberimu anugerah kekuatan dalam bentuk cobaan ujian untuk membuat engkau naik. Belajarlah percaya pada rencana. Saudara, bisakah engkau mulai untuk hari ini jangan bersungguh? Bisakah engkau mulai hari ini jangan lagi negatif thinking? Jangan menyalahkan orang tuamu, jangan menyalahkan tubuhmu yang sakit. Ayo ucap syukur. Ada yang bisa kamu ucapkan syukur? Katakan kepada Tuhan, terima kasih. Mulailah harimu dengan ucapan syukur dan engkau akan dapat menanggung segala. Amen. Bapa di surga, saya merasakan hadirat Tuhan sangat kuat pada pagi hari. Ada orang-orang yang butuh dipeluk, ada orang-orang yang butuh dikuatkan, ada orang-orang yang butuh diyakinkan bahwa Tuhan sayang dengan dia. Bapa di surga, kami tidak mau kehilangan identitas kami karena pencobaan-pencobaan yang kami alami. Pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan. Ketika kami dicobai, Tuhan setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan. Dia akan membiarkan. Bapa di surga, hamba mengangkat tangan kepada jiwa-jiwa yang hari ini percaya. Kekuatan Tuhan turun untuk engkau tidak bersungguh. Jangan menjadi penyembah-penyembah berhala, yaitu orang-orang yang mencari kekuatan di luar Tuhan. Orang-orang yang mencari suara-suara nasihat yang bukan daripada Tuhan. Kami berdoa jemaat kekasih Tuhan mendengar dan mendengar nasihat Tuhan dan melakukannya. Hamba melepaskan pengurapan yang kekuatan dalam hidupnya. Oh Tuhan, terima kasih. Mereka yang saat ini berbeban berat merasa dicobai, Tuhan menguatkan kembali. Pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan. Seperti Yusuf, ketika dia mau dibunuh, ada jalan keluar. Ruben menolong dia, menaruh dia di sumur. Ketika dia mau dibunuh, mereka menjualnya sebagai budak, itu pertolongan Tuhan. Ketika dia mau difitnah, Tuhan meluputkannya dan dimasukkan ke dalam penjara supaya dia tetap menjaga integritas. Di penjara dia ditolong. Dan sungguh jalan keluar yang sungguh indah. Dia diangkat Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini mengangkat Tuhan. Ada jalan keluar. Sabar sedikit lagi. Pertolongan Tuhan sudah ada. Melepaskan pengurapan kekuatan Tuhan. Oh sungguh dahsyat engkau melawat pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Dan hamba sendiri dikuatkan oleh firman. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan membawa engkau keluar dari pencobaan, memberikan engkau kekuatan. Kau dapat menanggungnya, kau mendapatkan jalan keluar. Tuhan baik, urapan baru dicurahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, tetaplah berdoa. Saya merasakan urapan yang sangat kuat pagi hari ini. Ada jalan keluar untuk masalah. Hutang-hutangmu akan dibebaskan oleh Tuhan. Engkau akan mendapatkan
satu jalan keluar yang engkau sendiri tidak membayangkan dari mana. Ternyata ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin. Menjaga Israel yang tidak pernah terlelap, menyediakan pertolongannya untuk engkau dan memberkati. Jangan lupa bersaksi jika engkau sudah mengalami kebaikan. Shalom.